Ada bapak culun yang lagi ikutan main tebak-tebakan berat badan ayam. Caranya tinggal diangkat aja ayamnya terus dirasa-rasa kira-kira berapa beratnya. Mas-mas gabut ini pun salah, tapi setelah melihat itu si bapak culun kayaknya dapat ide nih. Dan saat dia mencoba mengira-ngira, dia dengan EZ-nya tahu berapa berat badan ayam itu. Detail juga pula yang membuat si Kang Jagal jadi shock banget. Dan ternyata rahasianya saat dia angkat ayamnya, dia udah berdiri di atas timbangan dong. Langsung dia catat tuh beratnya. Terus nanti tinggal dikurangin sama berat badan dia tanpa ayam deh. Dan itulah dia berat badan ayamnya. Dan pas dicek sama Kang Jagalnya, beneran persis segitu beratnya. Gile, cerdik juga nih si bapak culun. Auto pesta opor dah pas lebaran. Lagi-lagi ada si Tuan Kacang yang lagi naik sepeda tua bututnya di tengah jalan. Sampai diklaksonin mobil tuh saking leletnya. Tapi bukan Tuan Kacang kalau nggak punya ide membanggongkan. Dia pun langsung ngejar mobil itu dan berusaha meraihnya. Akhirnya berhasil nemplok tuh tangannya. Ternyata itu biar dia bisa ketular kecepatannya dari si mobil. Dan saat sampai di persimpangan, ternyata si mobil mau belok. Tuan Kacang pun melepas genggamannya sambil ngasih like and subrek ke si mobil. Dia pun melihat di sana ada juga sepeda para pembalap yang membuat dia girang karena ternyata dengan pedenya dia bisa flexing kecepatan sepeda tua bututnya yang bisa ngebalap sepeda para pembalap. Sepeda para pembalap pun auto kena mental melihat sepeda tua butut Tuan Kacang yang full speed. Batu besar ini ditarik sekuat tenaga oleh seseorang yang ternyata ditarik dengan menggunakan buah zakarnya. Dia ingin melatih telurnya itu biar jadi sispek kekar berotot sampai-sampai berguru ke para biksu. Dia pun melatihnya secara rutin dan berhasil menjawab tantangan dari para biksu. Karena ternyata tujuannya biar kalau ada yang nendang masa depannya itu nggak kerasa apa-apa dong. Ngeteng banget bijinya. Tuan Kacang kok dilawan auto kena mental dah. Bapak Kacang berulah lagi nih guys. Sekarang dia lagi main game. Kalau sticknya kena kawat, dia kalah. Pak Kacang udah fokus banget sampai melet-melet, tapi dia tetap aja gagal tuh guys, sampai tremor. Dia yang gedek pun bayar lagi tuh buat main sampai menang. Tapi tiba-tiba dia dapat ide nih. Dia kayak lagi pemanasan tangannya gitu di bawah, dan seketika auto jadi jago dong mainnya. Gak geter-geter lagi tangannya, bahkan sambil merem pun juga bisa. Si Pak Gundul jadi heran. Dia pun berhasil namatin game itu ngebut banget dan dapetin hadiahnya. Tapi saat Pak Gundul mengecek ke bawah, ternyata colokan listriknya dicabut dong sama si Tuan Kacang. Pantes aja bisa cepet kayak nge-cheat gitu. Alas ya. Ada nggak nih yang lebih mager bangun dari kasurnya dibandingkan bapak ini? Jadi saat Tuan Kacang mau tidur, dia mager banget tuh bangkit buat matiin lampu kamarnya. Dia pun mengambil senjatanya anak FF dari lemarinya yang penuh dengan bohlam. Setelah dia mengokang, dia mengarahkannya ke atas yang ternyata itu buat nembak lampu kamarnya dong, biar gelap dan bisa tidur. Dan itu dia lakuin setiap malam guys. Aduh, koplak. Bapak Kacang, si legend kita ya guys ya, sekarang lagi buat ulah nih di rumah sakit. Dia yang mager ngelihat antrian yang panjang pun seperti biasa punya ide yang membagongkan. Korban pertama, bocil yang ada di depannya pun dibuang tuh bonekanya ke belakang. Si bocil pun narik emaknya deh buat nemenin ngambil. Sekarang tinggal dua mas-mas di depannya yang harus dia lewati. Tuan Kacang dari bawah pun diam-diam mencubit pantat mas yang paling depan biar dikira yang nyubit mas yang di belakangnya. Dia pun auto dianggap gay laknat dan langsung digebugin di belakang dong. Tuan Kacang pun jadi nggak perlu ngantri dah. Walaupun minim akhlak, tapi karena Tuan Kacang itu legend, makanya kita harus tetap respect aja lah ya. Bapak Kacang yang telah menjadi pahlawan Inggris lagi di upacara penghargaan oleh Ratu Inggris. Dia pun menunduk di depannya. Ratu Inggris pun lalu membentangkan pedang di kedua bahunya. Tapi tiba-tiba si Tuan Kacang yang curiga pun jadi shock banget saat dia nengok. Loh, kok si Ratu pengen mencincangnya? Ternyata itu bukan sang ratu guys, tapi musuh yang sedang menyamar jadi ratu untuk membunuh Tuan Kacang. Tuan Kacang yang udah jago berantem pun berhasil lolos dari coblosan musuh. Tapi eyalah, dia masih koplak ae. Yang dia pukul malah tangannya sendiri dong. Musuhnya pun jadi kabur. Tuan Kacang pun masih berusaha mengejarnya, dan dia berhasil membantinya guys. Tuan Kacang langsung menyekapnya dan melaporkannya ke keluarga istana. Semuanya pun langsung pada shock. Biar makin keren, Tuan Kacang pun menabok-nabok palanya pakai nampan. Tapi kok Putri Ratu malah jadi cemas ya? Karena ternyata musuh yang nyamar jadi ratu udah berhasil ketangkep dong. Berarti yang ditabuk Tuan Kacang tadi,
Tuan Kacang lagi-lagi berulah nih di jalanan dengan menggunakan mobil khasnya. Dia lagi berhenti nih di lampu merah. Tapi karena melihat pengguna sepeda yang turun dan menuntun sepedanya dan langsung kebal lampu merah, kebal tilang juga, Tuan Kacang langsung menirunya dengan mobilnya itu dong. Dia tuntun biar bisa nembus lampu merah. Dia pun juga jadi kebal tilang deh. Emang dah Tuan Kacang gak ada obeng. Saat bapak kacang ini lagi simulasi lempar SpongeBob ke komuk kepala sekolah, dia jadi girang banget. Karena selama ini dia gedek banget kali sama kepala sekolahnya, makanya dia lampiasin di sini. Tapi dia malah diketawain tuh sama cosplayernya karena nggak ada SpongeBob yang ngenain kepala botaknya. Membuat si Tuan Kacang makin kesel banget sampai-sampai pas SpongeBobnya habis, dia malah ngambil barang lain dong yang nggak aman buat dilempar. Bahkan kaleng keras aja dia sambit. Tuan Kacang pun happy ngeliat kepala sekolahnya panik, tapi untungnya pemiliknya itu mengusirnya sebelum dia terbenjol-benjol. Tapi tiba-tiba Tuan Kacang yang masih kesel pun datang lagi mau nyambit pakai kursi dong. Kayaknya dulu Tuan Kacang ada dendam pribadi nih sama kepala sekolahnya. Kalau kalian ada nggak? Saat sedang di permainan lempar panah ke kartu, Lord kita semua si bapak kacang mengendap-endap ke sana kayak ada yang disembunyiin gitu. Tapi pas baru sekali lempar panah udah langsung nancep ke kartunya aja tuh. Dia pun masih harus nancepin 2 kartu lagi kalau mau dapat hadiah. Sambil lirik-lirik dia melempar panah dan berhasil ketancap semuanya di kartu dong. Sempurna banget. Tapi ternyata sebelum main dia udah nancepin panah-panah itu ke kartu dong. Jadi mau lempar kemanapun juga auto menang itu. Langsung dapat ikan cupang dah. Ada yang bisa lawan Tuan Kacang nggak? Ada preman galak di jalan yang secara polos difoto sama si bapak kacang. Lihat tuh temennya sampai ketar-ketir. Si preman pun auto ngeluarin jari kasarnya yang malah dipelajarin sama si Tuan Kacang. Dikiranya itu sapaan orang sini. Dia pun dengan santuinya ngikutin ngeluarin jari itu ke orang-orang di jalanan. Semuanya pun langsung pada stres. Tuan Kacang pun ngelakuin itu ke semua orang tanpa tahu arti sebenarnya dari jari itu. Aduh, Pak Kacang. Temennya yang orang terpandang di daerah sana auto menanggung malu dah. Bapak Kacang, si penakluk semua game, akhirnya main panahan nih guys. Ngelihat win rate 100% Tuan Kacang di taman hiburan ini sih udah pasti aimnya auto tepat sasaran kan. Dia pun melepas panahnya. Tapi kok Tuan Kacang kayak langsung panik gitu ya guys. Dan langsung buru-buru cabut dari sana. Karena ternyata panah si Tuan Kacang nemplok di jidatnya bapak pemilik wahana dong. Alah, apa jadinya jika seluruh semesta mendukung bapak ini untuk liburan? Jadi Tuan Kacang sangat fokus sama pantai yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung ke sana lewat atap tanpa melihat jalan. Tapi lihat guys, jalan pertama dia diselamatkan oleh truk yang parkir di depan atapnya. Dan pas banget saat dia turun dari truk itu, ada truk lagi dan bis sekolah yang kena macet di depannya. Tuan Kacang yang cuma fokus ngevlogin pantai di depannya jadi cuma kayak turun tangga aja. Sampai ada mobil kecil yang kebetulan parkir di depannya, motor juga lagi, terus ada juga yang naruh kotak di sebelahnya pula. Terus pas masuk pantai ada juga selancar yang pas banget kayak tangga turun, yang ujungnya ada biji mas-mas sebagai tangga terakhirnya supaya dia bisa mendarat mulus di pantai. Dan akhirnya Tuan Kacang bisa sampai ke pantai yang dia impikan tanpa bayar. Semua sayang Tuan Kacang. Tuan Kacang di masa tua dia direkrut jadi detektif dan disuruh untuk menangkap kriminal berbahaya. Saat hampir menangkapnya, dia kena prank dan si penjahat kabur lagi ke bawah memanjat kayu-kayu gedung. Tapi bukannya manjat juga biar ngejar penjahat itu, Tuan Kacang malah nyantui jalan, ninggalin dia gitu aja. Padahal si penjahat berjuang terus tuh melompat sana sini, tapi ternyata si Tuan Kacang nyantui karena dia mau naik lift aja dong. Dan pas si penjahatnya udah capek-capek ke bawah, dia shock banget dong lihat si Tuan Kacang udah nongol duluan ya. Lagian sih Tuan Kacang dilawan. Tidak ada kata terlambat bagi bapak kacang si pengendali waktu. Walaupun tinggal 10 menit waktu dia harus ke tempat kerja, Tuan Kacang masih bisa nyempetin bikin kopi dulu. Taunya gelas dia malah jatuh dan pecah guys. Tapi cobaan apapun tidak bakal membuat Tuan Kacang telat. Pas dilihat udah gak ada gelas lagi, Tuan Kacang pun sambil berdoa memasukkan bubuk kopi ke dalam mulutnya. Lalu ditambah lagi gula 2 sendok, langsung dikokop susu murni setengah gelas. Dan yang terakhir, dituang juga air panas langsung dari tekonya dong. Dikocok-kocok pula juga palanya tuh. Kopi susu pun langsung jadi di mulutnya dah. Cuma Lord Kacang dah yang bisa, respect. Awalnya Tuan Kacang pamer skillnya nih buat ngehibur bocil kematian itu. Masih kurang bikin cengir, Tuan Kacang pun pengen cobain ngagetin bapak di depannya pakai peletusin plastik yang dijadiin balon. Pas ditepok, bunyinya kok kayak suara
kentut ya. Saat dia nyari-nyari plastik yang lain, bocil itu malah lagi muntah banget tuh karena saking enaknya di pesawat. Tapi tiba-tiba si tuan kacang malah ngambil plastik wadah muntahnya si bocil buat dijadiin balon dong. Dan dia peletusin ke bapas di depannya pula, auto mencret ke komuknya dah.